Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 5, kelas 7, yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan, juga memiliki wilayah yang sangat luas dengan alam yang indah, subur, beragam jenis flora dan fauna, dan sumber daya alam melimpah. Indonesia merupakan wilayah kepulauan karena terdiri atas ribuan pulau, baik yang sudah bernama maupun belum bernama. Antar pulau dihubungkan dengan selat atau laut. Pernahkah kalian berpikir mengapa Indonesia disebut negara kesatuan? Bagaimana penetapan wilayah dan batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Serta bagaimana upaya untuk menjaga keutuhan wilayah di sekitar kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan kita pelajari tentang makna negara dan unsur-unsur negara, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Indonesia sebagai negara kesatuan, serta upaya untuk menjaga wilayah di sekitar kita. A. Makna negara dan unsur-unsur negara. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk pribadi, sosial, dan politik. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan sesama yang memiliki persamaan seperti bahasa, ideologi, suku, bangsa, sejarah, dan cita-cita. Hal ini mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dan kesadaran sebagai suatu bangsa. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa bangsa adalah suatu persamaan, satu persatuan karakter, watak yang lahir tumbuh karena persatuan pengalaman. Sedangkan tanah air adalah tempat di mana orang-orang memiliki kehendak bersatu, merasa senasib, dan sepenanggungan. Menurut pandangannya, bangsa Indonesia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendek kata, bangsa Indonesia, Nati Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan le désir d'être essentiel di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Yogyakarta, Sunda, atau Bugis. Tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian seluruhnya. Suatu bangsa memerlukan bentuk pemerintahan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban masyarakat, yang kemudian membentuk sebuah negara. Istilah negara memiliki berbagai sebutan dalam bahasa asing, seperti Staat bahasa Belanda Jerman, State Inggris, dan Etat Prancis. Dalam bahasa Sanskerta, istilah nagari atau nagara yang berarti kota. Pengertian negara menurut para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda karena terdapat berbagai macam bentuk dan corak negara. Berikut beberapa pendapat para ahli tentang arti negara. Yang pertama, menurut Roser, negara adalah alat, agensi, atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harold, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan dan memiliki wewenang yang bersifat memaksa, serta yang secara sah lebih berwenang daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
3. Menurut Marx, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 4. Menurut Miriam, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Syarat konstitutif merupakan syarat negara yang mutlak harus ada, sesuai kenyataan atau faktanya. Negara itu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat deklaratif atau unsur tambahan adalah adanya pengakuan dari negara lain. Yang pertama, wilayah. Setiap negara menempati suatu wilayah, yaitu tempat tertentu dan memiliki batas-batas tertentu pula. Kekuasaan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Akan tetapi, ada juga negara yang tidak memiliki wilayah laut. 2. Rakyat. Setiap negara memiliki rakyat, yaitu setiap orang yang mendiami wilayah negara tersebut. Rakyat merupakan persekutuan hidup manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Setiap negara memiliki pemerintahan yang berdaulat, dengan lembaga-lembaga negara serta segala identitas negara yang membedakan dengan negara lainnya. Dan yang keempat adalah pengakuan negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain, negara dapat berhubungan atau bekerja sama antar negara maupun antar organisasi negara-negara di dunia. Terdapat dua jenis pengakuan dari negara lain, yaitu pengakuan secara de facto dan secara de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain sejak faktanya negara itu berdiri, yang memenuhi unsur mutlak negara, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan pengakuan secara de jure adalah pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukum, misalnya melalui perjanjian. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.